Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abinay Ciko Tunggul Wijanarka dari kelas 12 IPA 4, absen 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmatnya, kita dapat melakukan ujian praktek dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada gangguan ataupun hambatan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Erni selaku guru Bahasa Indonesia kelas 12 dan teman-teman saya yang saya cintai, karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pidato saya yang berjudul Pemanasan Global. Oke, teman-teman dan guru-guru yang saya cintai, aktivitas kita sehari-hari menyebabkan peningkatan temperatur. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan pemanasan global. Namun, penyebab utamanya dikenal dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri disebabkan oleh gas karbon dioksida, karbon fluoro, metana, oksida nitrat, dan lainnya. Kegiatan kita sehari-hari seperti mengendarai sepeda motor dapat menghasilkan efek rumah kaca yang kemudian akan terkumpul di atmosfer membentuk lapisan penutup bumi yang akan menyerap sinar matahari. Panas yang diserap tersebut akan tetap berada di lingkaran bawah biosfer bumi, sehingga akan meningkatkan temperatur bumi. Semakin banyak gas rumah kaca yang terjebak di atmosfer, semakin panas temperatur di bumi. Kita lihat banyak sekali gletser di kutub utara, di kutub selatan yang akan mencair. Permukaan air laut akan naik. Hutan belantara akan punah, serta kehidupan liar akan berebut mencari tempat yang layak untuk dihuni. Pemanasan global tidak hanya berbahaya bagi manusia, tetapi juga flora dan fauna. Pemanasan global menyebabkan hujan asam yang sangat merusak, membakar kehidupan hutan, dan mematikan seluruh hutan dan kehidupan di dalamnya. Pemanasan global merupakan masalah besar dan juga masalah global. Hal ini tidak dapat kita selesaikan oleh beberapa kelompok atau instansi saja. Upaya global sangat diperlukan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Seperti yang kita ketahui, ada 3 cara spesifik untuk mengurangi efek pemanasan global. Upaya tersebut dikenal dengan 3R. Ya, 3R. 3R adalah singkatan dari reduce, reuse, dan yang terakhir adalah recycle. Reduce atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah mengurangi. Itu mengacu pada suatu limbah yang harus kita kurangi. Sebagai generasi yang cerdas, kita harus mengurangi penggunaan plastik, styrofoam, dan kemasan industri lainnya karena akan menyumbang efek gas rumah kaca yang berlebih. Yang kedua adalah reuse atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah menggunakan kembali. Kita bisa mengubah kebiasaan kita secara positif dengan memilih produk yang dapat digunakan kembali, bukan yang sekali pakai. Yang terakhir adalah recycle, ya, atau mendaur ulang. Kita dapat mendaur ulang barang-barang yang dapat kita daur ulang, seperti koran, gelas, kaleng aluminium, dan lain-lain. Dan para ahli itu menyatakan bahwa kita dapat menghemat sekitar 2.400 ton emisi gas karbon dioksida setiap tahunnya jika kita mulai mendaur ulang setengah dari limbah rumah tangga dimulai dari sekarang. Teman-teman dan guru-guru yang saya cintai, menghilangkan efek pemanasan global mungkin tampak mustahil. Tapi jika kita melakukannya bersama-sama, saya yakin itu akan menumbuhkan hasil yang signifikan. Sebagai seorang siswa, saya telah belajar banyak terkait masalah ini, di mana pemanasan global adalah masalah yang serius dan hal ini akan membahayakan umat manusia di dunia. Mari kita menyelamatkan dunia dari efek gas rumah kaca. Lakukanlah sekarang, dan lakukanlah dari hal-hal yang kecil seperti menerapkan cara hidup 3R tadi, menghemat penggunaan listrik dengan mematikan lampu saat tidur, menyalakan pendingin ruangan dengan bijak, dan cobalah untuk mengurangi emisi gas yang beracun. Cara untuk mengurangi emisi gas yang beracun tersebut dapat dilakukan dengan meminimalisir mengendarai mobil, sepeda motor, atau sarana transportasi lainnya. Dengan mengurangi frekuensi penggunaan alat transportasi tersebut,
kita dapat membersihkan bumi dari segala racun yang ada, dan umat manusia akan hidup dengan sehat. Terkadang hal-hal yang kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar jika kita melakukannya bersama-sama. Ya, mungkin itu saja pidato dari saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.